Tuh, Intinya kita sebagai manusia harus memaafkan, apalagi ini bulan penuh maaf gitu. tuh bulan Ya harus ikhlas karena gini, karena pelajaran paling mahal di hidup ini adalah ikhlas. Paling susah, paling susah ikhlas. Tapi ketika lu ikhlas, segala sesuatu itu menjadi dimudahkan. Di ajaran agama Islam, Kristen, itu semua agama sama. Ketika kita mengikhlaskan, maka semua akan dipermudah sama Tuhan. Percayalah. Gitu. Anda kenapa nangis saya cerita? sedih. Iya, karena Anda sendiri waktu saya di dalam, Anda yang berkunjung ke saya, saya bilang nggak usah, sama seperti Mbak NM, nggak usah datang sahabat, nggak usah datang sahabat. Saya bilang gitu kan melalui asisten saya dulu kan, Ya. sampai Anda nangis-nangis nyari-nyari saya kan. Kejadian waktu itu waktu saya itu pas kerja. Jadi gini, waktu saya ketangkap itu saya nggak dijemput paksa, tapi saya yang datang pas lagi kerja. Tiba-tiba saya diambil kan. Tiba-tiba saya diambil. Mbak Tessa ini juga dihubungin wartawan semua, tapi Mbak Tessa waktu itu satu satu bahasa pun nggak mau mengeluarkan bahasa waktu itu. Seingat saya. Karena apa? Karena Mbak Tessa waktu itu menjaga perasaan saya sama perasaan keluarga saya. Akhirnya Mbak Tessa ini cari tahu saya melalui anggota saya waktu itu, ya kan. Totonya udah di dalam. Mbak Tessa datang ke sana. Itu pun malam hari loh, dia datang sama sahabat saya namanya Dok Wir. Malam hari dia datang dan saya bilang, Mbak nggak usah datang ke sini lagi, karena saya juga nggak lama di sini, minta doanya aja. Tanya Mbak Tessa, dia selalu support saya, gitu. Ya. Karena Mm-mm. saya gini loh Bang, sahabat. Orang yang di dalam, saya harus melihat keadaannya. Kalau udah tahu Betul. keadaannya, saya seneng. Benar, karena apa? Karena sebenarnya gini sahabat, waktu sahabat datang sama Dok Wir itu udah sebenarnya kalau dibandingkan dengan misalnya gini, ada orang kan transfer duit menurut dia udah cukup aja, udah transfer duit kok gitu kan. Enggak, sebenarnya orang orang lagi terpuruk, ketika dia datang itu yang bikin dia ternyata ada support gue ya, itu melebihi dari materi loh. Berarti Itu bener kata Dr. Jamil kemarin gitu juga. lah, iya, itu melebihi dari materi. Kayak sahabat datang waktu itu, saya bahagia banget kak. Iya, Saya betul. bahagia banget karena apa kan, ternyata masih banyak orang ya yang support saya ya, yang dukung saya ya gitu. Nah makanya aku bilang sama kalian juga semua netizen, netizen yang namanya kalau TikTok netizen atau buzzer sih? Ada buzzer, ada netizen. Gini, satu hal yang harus kalian ketahui adalah memaafkan itu tidak ada kurang dan gak ada salahnya. Lebih baik memaafkan daripada kita mencari kesalahan orang lain. Benar, percaya deh sama saya. Karena ketika kalian dendam sama orang yang kalian juga belum tentu kenal itu orang, dosa kalian banyak loh. Bener. Abang ketemu sama Janjan Bella kan. Lah Janjan Bella teman saya mbak. Aku ada pekerjaan sama dia mbak. Ya Allah. Emang gak bisa ketemu sama siapa-siapa. Aku sama Mbak Janjan Bella ada kerjaan. Ada kasus. Itu NM gak pernah tuh memaafkan. Ya. Makanya sekarang saling memaafkan. Mbak Tessa udah bener langkahnya. Kenapa? Mbak Tessa ini seorang ibu punya anak. Nah, dia membayangkan dirinya ketika aku nanti seperti itu, sanggup gak aku, mampu gak aku, kan itu. Nah, sekarang apa sih salahnya kalau misalnya dulu musuhan, sekarang kita support? Ya udah sih, ngapain sih, nggak ada masalah kalau buat aku. Yang penting jangan ada pemanfaatan, gitu ya sahabat ya. Betul, Nah, betul. gitu. Kalau Mbak Tessa ini orangnya, walaupun kalian lihat barbar dari dulu, nggak ada musuhnya loh. Mbak Tessa musuhnya dari dulu siapa sih? Nggak ada, nggak ada musuhnya. Aku tahu banget Mbak Tessa. Kalau kalian hidup di zaman Hotel Plaza Semanggi sahabat ya, yang di atas ya, Iya. di Cafe Pelangi ya, lantai 10 ya, Ha-ha. di cafe apa namanya, komik komik apa komik komik itu apa Komedi sih, kafe, komedi kafe. itu mukanya Mbak Tiasa semua di situ dipampang sama orang itu. Beneran, itu mau komedi cafe dulu terkenal tahun 2007-2008 itu, di Cafe Pelangi di Plaza Semanggi, itu mukanya Mbak Tiasa semua di situ. Nah, ulang tahunnya aja kita rayain di sana tahu. Beneran, beneran. Allah babar. Iya zaman dulu lucu sahabat ya. Iya, yang dulu lucu banget.
lucu. Tapi kan ya ini namanya zaman berubah. Karena gini, perbedaan orang zaman dulu sama zaman sekarang, kalau kita dulu sahabat, kita dulu gimana mengebuli orang, orang zaman dulu juga pakai handphone yang apa namanya poliponik ya. Ya, itu aja SMS Ya. dibatasin berapa huruf ya kan. Nah sekarang Ya. karena orang terlalu gampang untuk mendikte orang dengan sosial media sekarang. Itu. Iya saya nggak dendam nggak. Siapa namanya? Mama Biar. Nggak saya nggak dendam. Sama sekali. Saya nggak dendam. Saya justru juga punya niat untuk jenguk dia nanti. Ya Allah. Iya. Saya nanti mau jenguk dia juga. Karena apa? Karena saya bilang saya juga pernah merasakan itu nggak enak. Yang dihantam itu bukan fisik, tapi yang dihantam itu adalah pikiran. Kalian bayangkan, satu kalau 24 jam itu kita memang bergaul di dalam, tapi bergaulnya dibatasin. Gitu. Betul, betul. Mm-mm. Aduh, pokoknya Bang Indrani udah, saya tahu betapa dia waktu itu jatuhnya. Mm-mm. Saya tahu betapa dia itu sekarang ikhlasnya. Iya, Saya iya, tahu. iya. Sekarang kita ngapain harus benci sama orang, ya? Gak ada gunanya beneran deh. Gak ada gunanya kita benci sama orang walaupun itu musuh kita, gak ada gunanya. Kenapa? Karena itu, kalau kita benci, kita tidak melepaskan kebencian kita itu tadi, itu akan menjadi penyakit. Bakalan jadi penyakit. Jadi kalau misalnya memang kalian mungkin nggak pernah bermusuhan sama NM, saya sendiri yang bermusuhan, saya dimasukkan. Kalian tahu nggak? Kalian percaya nggak? Ini saya buka nih. Aku sama Mbak NM itu kan lapor-laporan ya. Tapi apa? Tapi laporan yang duluan masuk kan. Tapi laporan aku sekarang apa? Aku biarin. Aku nggak mau naikkan, nggak mau. Karena apa? Karena aku udah mengikhlaskan. Udah cukup. Gitu. Dan nggak bisa dipungkirin juga nama aku naik gara-gara Mbak NM. Itu nggak bisa dipungkirin. Benar loh. Nggak bisa dipungkirin gitu. Ketika aku menemukan, oh itu kan musuh MF pernah gitu kan. Nah jadi buat buzzer-buzzer yang ibaratnya mau ngebully Mbak Tessa, Allah lu gini, nggak boleh karena Mbak Tessa di sini sekarang menyatakan isi hatinya. Apa salahnya Mbak Tessa menyatakan isi hatinya kalau dia memaafkan? Kalian nggak boleh larang-larang dia. Gitu. Dulu Keren. Jadi banyak yang semua ini rata-rata positif nih buat hatinya Bang Indra nih, keren banget nih. Karena selama ini kan mereka menerka, dan saya pun diam. Kalau ditanya temennya tuh Bang Indra, saya diam. Tapi sekarang kalian dengar sendiri Bang Indra. Dan memang saya nggak pernah, dan saya juga nggak pernah klarifikasi kan sahabat. Betul. Nggak pernah klarifikasi, tetapi tadi saya kabur, ditanyain wartawan kabur. Disinilah dia klarifikasi. Mungkin nanti Iya. Dari dulu saya nggak pernah mau ini kan. Tapi kali ini saya baca kok ya ada orang yang ibaratnya orang udah dimasuk penjara disumpah, itu dosa loh. Kalian nggak boleh tahu, nggak boleh. Kalian tahu nggak kehidupannya di dalam sekarang seperti apa? Harus didoakan supaya dia tegar, kuat, cepat keluar dari permasalahannya, cepat selesai. Aku doakan dia menang kok di persidangan. Amin, amin. Nanti persidangan aku datang. Datang ya, sahabat kita ya. Iya, nanti kita datang ke persidangan. Ya Allah. Kita datang, kita beri dukungan ke NN, biar NN tahu kita berdua tuh musuhnya dari 2019, tapi kita sudah ikhlas memaafkan, kita pengen ngerangkul NM. Mudah-mudahan NM juga insya Allah hatinya juga udah, oh ya udah ini nggak mungkin mantan musuh. Kita memang mantan musuh, bukan teman ya. Tapi kita mau mendukung NM karena kita tahu saat ini NM itu saat ini posisi ini kita percaya NM itu seorang artis dan dia berkatanya benar saat ini ya, gitu. Betul. Ya. Kita tadi tinggal tunggu nanti sahabat, kira-kira sahabat ini kan sahabat pengacara handal ya, sahabat dari kasusnya Kris Hatta, sahabat pengacaranya, dan sahabat tadi tidak memungkinkan nama saya naik berkat NM gitu kan. Oke, padahal sahabat juga memang sudah terkenal sebelumnya ya, tapi apapun ya, mau itu NM jelek, mau itu NM barbar, tapi orang naik pasti namanya gara NM. Benar ya sahabat ya? Betul. Itu aku nggak bisa pungkirin. Itu aku nggak bisa pungkirin. Nah, sahabat,
Kira-kira sahabat, nanti kira-kira itu sidangnya kira-kira sahabat tahu nggak kapan? Tahu, tahu. Biasanya Nah, ini gini. Biasanya kalau ini udah berapa hari sih? dengerin ya. Dia kan tanggal 4 kemarin. Sekarang Nah, sekarang tanggal 21 ya. tanggal 21. Ah, Nah, ah. kalau seandainya Berarti nanti kalau kalau 20 hari apa tanggal 24 apa tanggal 25 ya? enggak, jadi gini, kalau seandainya nanti 20 hari itu belum P21 tahap 2, berarti mungkin kemungkinan diperpanjang 40 hari lagi, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya dalam 40 hari itu nanti berkas sudah siap, baru di P21 kan tahap 2. Nah, biasanya itu nggak nyampe 60 hari nanti udah disidangkan, seperti itu. Hmm, Gitu. disidangkan ya. Oh, berarti eh disidangkannya itu mudah-mudahan ada kemungkinan nggak sahabat kalau kalau itu bisa pengajuan penangguhan itu bisa nggak kemungkinan Jadi keluar? gini, bukannya kemarin katanya pengajuan penahanan itu udah dilakukan di Polda sama Loli ya? Iya, tapi kan di bawah umur. Di bawah umur ya, ditolak ya? Ya, Nah, nah sekarang katanya dengar yang ngajuin itu Bang Fahmi ya, si Fahmi ya? ya. Oh iya, satu lagi yang baru tahu. Sebelum Mbak Nikita ketangkap itu, ya aku ketemu sama Fahmi loh, sama pengacaranya loh. Kita salaman loh di Polda. Oke. Sebelum Jadi Niki hadir ke Polda ya hadir ya tanggal ya 4. itu berapa hari gitu. Aku ketemu sama Fahmi loh di Polda salaman. Hei, ngapain bro? Lu ngapain pulang? Lagi pendampingan. Aku juga pendampingan di Kamlek tadi gitu. Jadi kita udah baik sama pengacara udah baik gue. Oh, kan sahabat dulu yang berteman di 2000 berapa tuh yang berteman Bang Panggi? Yes. Iya, kecuali sama lawyer Randa ya. Lawyer saya punya gunung loh 2. Ada uraniumnya loh. Yang Anda dulu pakai menghadapan sama Eli Sugigi, em. Punya gunung uranium loh 2 loh. Jangan macam-macam Anda. Gitu. Ya betul. Gini. Jadi Jadi kalau seandainya nanti memang 20 harinya belum belum selesai berberkasan, kemungkinan ditambah lagi 40 hari. Tapi biasanya itu nanti setelah penambahan itu nanti pasti nanti di P21 kan tahap 2 kejaksaan. Di kejaksaan juga nanti sebenarnya bisa minta penangguhan. oh di kejaksaan bisa minta penangguhan sahabat. Bisa. Ya, 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 ya. Kalau dipikir-pikir memang jujur ya sahabat ya, Niki ini memang dia barbar ya sahabat ya. Istilahnya dia ini, tapi ada sisi baiknya anaknya lucu sebenarnya sahabat ya. Hmm. Katanya Abang Indra mata-matanya Fitri gimana tuh? Dapur Rio Molo. Kata siapa lu? Dapur Rio Molo. Nah ini dia seorang netizen yang nggak, Mbak, itu foto saya sama Fitri 2021. Tapi memang saya udah berteman juga sama Pak Fitri. Tapi dalam kasus ini saya netral, Mbak. Padahal Mirayati hamil nggak ada penangguhan harus hadir. Nah itu kembali lagi ke polisi atau kejaksaannya, Mbak, bukan ke kita. Tapi kan itu syarat itu dibenarkan di undang-undang, Mbak. Itu ada yang komen Mbak Abang di atas. Biarin aja di komen di atas, Mbak. Iya. Itu. Ya.